Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kisah azan dan iqamah. Pada waktu itu, berhubung jumlah muslimin sudah semakin banyak, sukar dan susah bagi Nabi hendak mengumpulkan mereka pada tiap-tiap datang waktu salat. Karena itu, Nabi lalu bermusyawarah dengan para sahabat beliau yang terpandang untuk merundingkan bagaimana cara yang termudah dan terringan untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid pada tiap-tiap datang waktu salat. Saat itu, ada seorang di antara mereka mengemukakan pendapatnya, ialah bahwa untuk tanda telah tiba waktu salat cukup dengan menaikkan dan mengibarkan bendera. Seorang lainnya berpendapat dengan menyalakan api, seorang lainnya berpendapat dengan meniup trompet. Ada pula yang berpendapat dengan memukul genta atau lonceng. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa untuk memanggil salat cukup dengan menetapkan seorang untuk berseru-seru as-salat. Nabi menyetujui yang terakhir ini. Adapun nama sahabat yang berpendapat itu ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, kum fanadi bis-shalah." Hai Bilal, bangunlah, maka panggillah dengan as-salah. Oleh sebab tiba waktu salat, sahabat Bilal berseru-seru, "As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah," yang artinya salat bersama-sama, salat bersama-sama. Kemudian pada suatu malam, sahabat Abdullah bin Zaid di antara tidur dan jaga, tiba-tiba terlihatlah olehnya ada seorang laki-laki memakai dua pakaian yang serba hijau sambil berkeliling di kanan kirinya dan tangannya membawa sebuah genta. Sahabat Abdullah bertanya kepada orang itu, "Hai hamba Allah, apakah engkau hendak menjual genta itu?" Orang itu menyahut, "Apakah yang akan kau perbuat dengannya?" Sahabat Abdullah menjawab, "Akan kami pergunakan untuk memanggil salat." Orang itu pun berkata, "Maukah engkau saya perlihatkan kepada yang lebih baik daripada itu?" Sahabat Abdullah menjawab, "Baiklah, coba tunjukkan." Orang itu berkata, "Berserulah engkau dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Dan setelah itu ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inilah asal mula azan dan iqamah. Keesokan harinya, sahabat Abdullah bin Zaid menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan kepada beliau tentang mimpinya itu. Setelah Nabi Muhammad SAW mendengar segala apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Zaid kepada beliau, beliau pun bersabda, "Inna hazihi ru'ya haq," bahwasanya mimpi itu benar, insya Allah. Maka berdirilah engkau kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya lebih tinggi dan lebih panjang. Lalu ajarlah Bilal akan segala apa yang telah diucapkan orang itu kepadamu, dan hendaklah Bilal memanggil orang bersalat dengan sedemikian itu.
Sahabat Abdullah lalu mendapatkan sahabat Bilal dan mengajarkannya kepada Bilal azan dan iqamah tersebut. Kemudian setelah datang waktu salat, sahabat Bilal memanggil orang bersalat dengan mengucapkan azan dan iqamat tersebut. Mendengar suara azan sahabat Bilal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dengan sangat tergopoh-gopoh sambil menguraikan kainnya mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar, sungguh semalam saya telah bermimpi sebagaimana yang diucapkan Bilal." Nabi pun bersabda, "Walillahil hamdu fadzalika asbat." Maka semua puji bagi Allah, maka yang sedemikian itulah yang lebih tetap. Demikianlah singkatnya riwayat asal mula azan dan qamat di dalam Islam, yang hingga kini masih dikerjakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Tarik dan kitab hadis bahwa setelah berlaku tiap-tiap waktu salat, sahabat Bilal berdiri mengucapkan azan dan qamat beberapa hari kemudian. Pada azan di waktu subuh, sahabat Bilal menambahkan pada azan itu ucapan, "As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum." Mendengar ucapan Bilal itu, Nabi Muhammad SAW lalu menetapkan kebaikannya. Tetapi beliau tidak memperkenankan ucapan itu diucapkan tiap-tiap azan di waktu salat yang selain salat subuh. Hal ini pun hingga kini masih tak dikerjakan oleh kaum muslim seumumnya. Demikianlah awal mula azan dan iqamah dijadikan sarana untuk memanggil para umat Islam untuk melakukan sholat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Wassalam.